kehadiran dan juga datang dari Iren Joker akhir kita untuk hari ini. Let's go. Yes, pesawat sudah terlihat. Dia berangkat. Pesawatnya berangkat dari arah Novo menuju ke arah Kuari. Gua agak trauma sih dengan garis kayak gini karena garisnya kalau dari kanan kiri atau kiri ke kanan rematch. Tapi kalau dari bawah ke atas nggak rematch. Pas omongan lo nih ya. Enggak dong. Gua ingetin nih pas. Lu harus hati-hati dalam Nggak cuma pattern circle yang dihafalin, pattern rematch juga gua. Nggak cuma satu kali juga omongan lu jadi kenyataan masalahnya bro Pakta. Bukan masalah omongan gue. Kalau ada yang komplain bang, rematch pasti dong. Kalau bukti-buktinya tertera. Oh, jadi pemain di sini rematch yang manggilnya gitu, bang rematch. Ya kalau di Indo sih begitu. bang rematch. Oke, kita harapkan tidak ada rematch sama sekali untuk game yang terakhir. Amin. Lancar jaya, amin ya rabbal alamin ya. Oke, dari BN seperti biasa mereka bakal turun di bagian Novo. Alter Ego kembali lagi ke SMB karena tidak ada KPS, tidak ada yang mengganggu mereka di bagian SMB-nya. Dan Circle, kira-kira kemana Dona? Masih membelah sih menurut gua. Tapi, ya, tapi kayaknya salah lihat lagi. Ngakak. Asik aja. Nah itu dia akhirnya membelah. Tapi yang tadi tuh bukan spoiler guys. Emang gua tuh memperkirakannya atau memprediksikannya memang membelah. Dan ternyata di awal-awal seperti ini Eagle bertemu dengan tim Boom Esports. Yes, Boom kembali lagi bermain fleksibel. Kali ini mereka mengamankan ke arah kanan berarti ya. Ya kanan. Ya ini di arah-arah sekitar Milta Power. Dropnya mereka mengambil vehicle, bergerak dengan sangat cepat menghindari semua resiko dan Booms yang lain. Tapi kali ini Booms yang datang dari Genesis Dogma berhasil mendapatkan satu pemain dari Sam9 Putra. Langsung menjadi korban pertama untuk poin Genesis Dogma. Asyik Jos. Idi kelas. Kita tuh suka yang spontan. Idi emang ya sama bapaknya Ayana ini penuh kegaringan, tetapi tidak apa-apa. Kadang yang garing itu lucu, bukan karena jokesnya, tetapi karena memang garingnya itu. Yes, karena lebih crispy-nya itu. Iya. Kita butuh yang garing-garing, yang kriuk-kriuk. Karena yang bisa dicari orang tuh yang kriuk-kriuk. Anjay. Orang Indo sukanya kriuk-kriuk. Minyak terus. Dan ini dia teman-teman kalian, nampaknya pertemuan antara Genesis Dogmagis dan juga Sam9 tidak stop sampai situ saja, tidak berhenti sampai situ aja karena nampaknya dari Lord juga akan mengintil. Kenapa pindah? Udah di off-knowin tiba-tiba pindah. Kita malah ngelihat satu momen yang lagi ngiter-ngiter doang. Iya, ngiter-ngiter doang. Dan salah satunya juga adalah LGD yang kali ini kita lihat keberadaannya. Back in time memanfaatkan waktu mereka semaksimal mungkin karena lihat gokil coy, ada 3 kilo jarak yang harus mereka tempuh untuk bisa masuk ke dalam zona kita yang pertama ini. Karena memang mengingat drop zone mereka kan di bagian-bagian kanan sebelah kiri. Kanan sebelah kiri gimana sih? Atas sebelah kiri maksudnya. Kanan sebelah kiri. Oh maksud lo angle sebelah kanan tapi kirinya dikit gitu dong. Enggak kayak gitu. Emang salah ya? Jangan dilanjutin udah. Sampai situ aja. Gue berusaha menyelamatkan tapi dia pengen ada di jurang. Yang bener atas sebelah kiri nah gitu loh. Oke. Jadi kayak jauh banget, mengingatkan circle kita yang pertama ini menuju ke arah Milta Power. Iya, betul. Jadi mereka harus nyebrang dan harus melewati banyak banget tim. Ih, pertanyaannya kelas banget. Gue demen nih yang kayak gini. Kayaknya sih menurut gue ya. Omnya nunggu 5 menit lagi. nunggu kisi-kisi dulu nih. Nunggu spoiler dulu nih. Kayaknya kanan sih, Mas. Kayaknya kanan ya. Karena 3 orang udah bergerak ke kanan ya. Iya betul saya seperti itu Bro Pasta Yogi. Inspiratif sekali memang Mutiara Donatisca ini. Iya sih soalnya ya, kalau berteori sedikit, kalau kanan mereka tuh tinggal kayak agak sedikit gamblingnya kan berapa tim kan di depan, tapi mereka udah tahu nih satu yang pasti yaitu BN yang di arah Novo, dan mereka pastinya udah tahu juga timing rotasi dari BN itu seperti apa nantinya, dan kayak tinggal nungguin aja ke choke point gitu. Sementara dari kalau misalnya mereka dari sebelah kiri, resikonya itu lebih besar gitu loh. Ya, tapi ini ada yang resiko juga nih. Kayaknya bakal di HBD 2 pemain dari Eagle Esports 3. Oh sabar, mereka agak sedikit terpisah dan Uzi sudah ada di posisi yang tepat. Ada Taskah yang menjadi bait di tengah sana belum diambil sama pemain dari Eagle Esports. Tapi satu orang lewat begitu
begitu saja dan bakal menjadi poin free, se-free-free-nya untuk Nuzi Infinity. Sebuah bait yang bagus tadi mendapatkan satu pemain dari arah tim Eagle Esports yang ada di arah bawah. Bakal lempar granatnya. Blunder, Cua menerima damage dari granatnya sendiri. Oh my god. Untung aja itu masih sisa HP-nya setipis itu loh. Tetapi nampaknya dari tim Infinity yang mendengar ledakan granat barusan, itu mereka juga sedikit bertanya-tanya nampaknya. Tetapi dengan begitu mereka nggak terlalu besar kepala untuk langsung rushing in menuju ke arah Chua yang sekarang memaksimalkan bandage-nya yang hanya tinggal sisa 3 aja. Nggak ada 8 kit available dari seorang Chua. Dan pastinya ini adalah posisi yang benar-benar tidak ideal untuk dirinya sendiri. Sementara itu aja ditungguin oleh pemain dari Infinity yang berada di sekitar Chua. Ya betul, tadi langsung ada respon dengan sebuah predict shot ke arah bawah, tapi sepertinya jumping moment dilakukan oleh Infinity. 4 pemain mereka sudah mulai nge-regroup, berkumpul dan Chua hanya tinggal menghitung mundur. Apakah dia akan cepat diratakan oleh Infinity karena ini 4 pemain mereka sudah mulai berkumpul. Udah sangat sulit kalau ada 4 pick yang dilakukan secara bersamaan, 2 orang nggak dalam posisi yang siap, tapi sekarang sudah mulai siap. Akan ada habit yang diberikan, tapi Free Fire akan dilakukan terlebih dahulu. Sebuah jiggle yang digocek dengan sangat matang. Nuzi langsung menyergap sandwich lagi dilakuin sama Infinity. Terlalu sadis caramu untuk memulangkan pemain dari Eagle Esports. Sadis sekali ya, memang seperti itu. Tetapi apa daya, apa boleh bikin, memang itulah yang harus dihadapi. Apalagi dengan komit yang dilakukan oleh Infinity tadi itu juga gitu loh. Jadi nggak bisa dihindari juga. Dan Eagle akan bertahan dengan 2 pegawai aktif saja untuk sementara waktu. Tetapi tidak apa-apa, mereka masih berada di dalam zona untuk sementara waktu. Yang tidak berada di dalam zona untuk saat ini adalah Bacon, LGD, GD dan juga Yangon Galacticos. Nova pun juga langsung aja bergerak untuk bisa mengamankan spot mereka selanjutnya. Walaupun mereka sekarang juga masih berada di dalam zona. Nampaknya mereka kayak bakalan sedikit melewati bagian-bagian utara dari farm, lalu kayak menuju ke bagian-bagian mungkin ke arah tengah, yaitu Milta. Mengingat kan mereka tuh patternnya dari tadi ngamanin tengah circle dulu gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu ke pinggir-pinggiran circle banget. Betul sekali. Dona Piska ya, dan beberapa tim kayaknya bakal mengikuti seperti yang apa Dona bilang lewat jalur utara, apalagi buat tim-tim kayak Bacon, buat Yangon, Galacticos atau buat LGD yang punya drop zone di arah kiri-kiri atas. Mungkin mereka bakal lebih memilih jalur utara, mengingat tadi flag pad kan ke arah bawah ya. Jadi waktu mereka untuk memutar dan keamanan yang akan mereka dapatkan harusnya akan semakin terjamin dengan mereka datang dari bagian utaranya. Nah, ngomong-ngomong, ini BN udah mulai rotasi, udah mulai melewati jembatannya yang sebelah kanan. Ini berarti timing untuk tim Alter Ego nih, untuk bisa membutuhkan tim BN sendiri. Apalagi BN kali ini menghadapi kontender mereka yang berada di depan, yaitu DX. Sudah mulai terlihat adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari The Xavier sendiri. Tapi belum aman, Don. Apa? Kenapa? Buat Alter Ego karena dari arah BN mereka masih tahan di arah pantai kanannya tadi. Pasti. Dan hal itulah yang memang harusnya ya secara ideal dilakukan, karena dengan begitu informasi mereka kan udah cukup ya, karena pastinya di belakang mereka tuh udah ada satu tim nih, yaitu AE gitu. Jadi pasti mungkin yang akan dilakukan oleh mereka nanti adalah split fokus kali ya, menuju ke arah depan dan juga ke belakang. Tetapi nampaknya kali ini Lamborghini sudah mulai memborbardir pergerakan yang dilakukan oleh BN yang nampaknya langsung aja dilakukan oleh keempat tunggal sekaligus pas. Iya betul, ternyata dari BN mereka tidak ada niat untuk memotong pergerakan dari Alter Ego-nya sendiri. Mereka lebih takut tidak mendapatkan bagian untuk circle-circle yang berikutnya, Don. Ini mirip sama Irangel pertama nggak sih? Enggak. Pergerakan BN? Oh enggak, beda. Sandhawk. Maaf. Makanya gue bingung, kok Irangel utara kan, sama AE kan. Soalnya Irangel pertama kan tadi kalau nggak salah ke arah Caribbean kan? Iya benar, Sandhawk pertama. Itu dia. Beti lah ya. Iya, yang dimana kayak BN tadi udahlah ngelepasin aja AE di belakang, pergi ngamanin spot dulu nih di tengah gitu. Itulah yang mungkin juga akan diimplementasikan oleh BN di game penutup kita untuk hari ini. Sama lah kayak Sam9 juga tadi kalau nggak salah game pertama mereka ngelepas The Xavier yang ada di arah The Wind. Sandoknya mereka lebih milih untuk objektif masuk ke dalam zonanya daripada mereka nggak dapat zona, mendingan tinggalin arah belakangnya dulu, fokus objektif untuk dapetin tempat yang nyaman di bagian-bagian zona yang berikutnya nanti. Tapi dari arah Eagle Esports
Setelah tadi pergerakan mereka terpotong-potong, bahkan kali ini dari Eagle Esports hanya menyisakan last man standings mereka saja. Dan dari Kickfam, mereka sudah ada di bagian chop point jembatan sebelah kiri. Ini kayaknya mereka mikir deh, ini biasanya ada tim yang bakal keluar dari jembatan sebelah kiri, tapi ternyata Alter Ego lebih milih jembatan sebelah kanan. Oh sorry, mereka set up di jembatan sebelah kanan tadi, bukan jembatan sebelah kiri, tapi jembatan sebelah kanan. Mungkin mereka ngira masih ada tim yang bakal rotasi lambat melalui jembatan sebelah kanan, tapi ternyata BN sudah keluar, Alter Ego sudah keluar, bahkan AE nggak keganggu sama The Xavier yang ada di bagian Milta tadi. Tetapi yang keganggu nampaknya ini adalah tim Yangon Galacticos dan juga Boboho kali ini yang bertemu sama satu seorang Hexas kali ini knock langsung begitu saja. Sementara itu bakal langsung jadi following up satu vehicle yang dikendarai oleh tim Yangon Galacticos. Sementara itu Okta harus tertunduk lesu dan langsung tereliminasi karena ada Nova juga di antara mereka. Ya betul, bahkan dari Sam8 ternyata Sam9 mereka terculik satu anggotanya tadi, dan Nova kembali lagi memberikan aksi mereka untuk mendapatkan sebuah poin yang sangat berharga untuk mereka. 2 elimination sudah mereka kumpulkan untuk saat ini, dan zona ternyata agak membuat galau. Ini masuk ke area Milta Power, Mini Milta sama daerah-daerah perkayuan. Banyak sekali ya sub kategorinya ini yang ada, dan sudah mulai rame juga apalagi di bagian-bagian tengah seperti halnya yang kita lihat. LGD akan langsung aja menghalau pergerakan dari tim Genesis Magis, tetapi kali ini masih bisa lolos dan Genesis Magis, tetapi ternyata di sisi yang lainnya ada YG yang bertemu dengan 2E atau Eagle Esports. Iya betul, dari Eagle Esports ada satu pemain mereka ini yang akhirnya berhasil mendapatkan elimination untuk pemain Eagle Esports sendiri, untuk 2E-nya sendiri. Dan GD ternyata masih belum lepas gangguan yang datang dari arah tim LGD dari tadi. Iya, itu hampir aja dibalikan keadaannya, tetapi ternyata FaZe Clan bertemu dengan tim Bacon untuk saat ini. Nine Noise sudah ter-knockdown dan nampaknya bakal langsung aja di end begitu saja untuk tim FaZe Clan. Satu eliminasi poin tambahan untuk mereka, tetapi ini dia dibalikan keadaannya ke arah tim LGD. Nijil benar sekali yang mendapatkan satu eliminasi ke arah LGD. Ya, untungnya dari GD mereka mendapatkan compound, sementara dari LGD mereka tidak mendapatkan compound sama sekali. Mau nggak mau mereka bertahan di arah-arah open field. Compound yang mereka dapatkan tidak masuk untuk zona, jadi mau nggak mau mereka harus mendobrak GD atau mereka pilih jalur lain untuk masuk ke dalam zonanya, muter jauh atau tabrak ke arah GD-nya. Dan kalau kita lihat dari contekan kita, ternyata di bagian belakang dari arah LGD tadi ada satu tim yang membutuhkan mereka dari belakang. Sam9 masih ada dan masih menjadi bayang-bayang untuk tim yang bergerak lambat masuk ke dalam zona. Iya, karena mereka juga lebih lambat daripada tim-tim yang bergerak lambat tersebut. Yes. Dan nampaknya kita bisa melihat POV-nya menuju ke arah LGD yang langsung away aja dari cengkramannya Genesis Magis. Tetapi apakah mereka bisa away lagi dari cengkraman dua tim sekaligus? Karena di kiri mereka ada satu, yaitu nampaknya Pesten atau For Rifles di sini. Nah itu dia For Rifles ternyata yang sudah mulai membuka tembakannya menuju ke arah pemain-pemain dari tim LGD. Iya, sudah mulai ada tembakan datang dari MVM tadi, namun masih belum bisa mendapatkan knock ke arah pemain dari For Rifles. Dan Alter Ego join juga menjadi pengganggu. Suk diamankan, LGD menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby setelah malapetaka datang ke arah tim mereka, tersandwich oleh dua tim yang sudah melakukan setup sedari tadi. Wow. LGD flop di sini, tetapi ternyata dari tim Alter Ego masih utuh berempat untuk saat ini, dan mereka mau mencari mangsa selanjutnya. Nampaknya akan menjadi mangsa selanjutnya, dan tapi ada satu yang cukup dalam mangsa selanjutnya dari sini. Dia masih ada XP-nya bener-bener kelihatan tim-timnya yang ada di XP biasa yang mata dan tadi ini menghadapi berhasil dengan pemain dari Space Head tidak beda Space Head yang ada dua Space Head Ya, nampaknya masih akan getol aja di arah babak kali ini. Tapi Epic harus waspada pada sisi ini, nampaknya dia tercicil HP-nya.
Ya, di antara tiga tim yang jancar kadang bukan bakal menjadi 4 kali dari belakang klaim. Fokus dari Fans bagi di antara ke arah outer door, ke arah FS bakal berusaha dari game. Tapi belum yang kalian klaim masih bersama terus Mr. Five sudah mendapatkan informasi bahwa tim yang akan mendatangkan juara kawan mereka dan Nova. Ya, cukup berkaitan dengan satu tim yang sudah mendapatkan dengan baik dari tadi seperti yang pada terjadi yang Nova kali dari Firefox. Keputusan saja bijak kalah-kalahan yang berisiko semua mayoritas dan dapatkan placement lebih bagus lagi ada posisi yang mereka dapatkan sejauh ini masih belum terlalu bagus berjebak di peringkat 9 dari match yang sudah mereka mainkan dengan 19 poin. Tapi yang benar dari seperti ini dari tadi kalian di Nova kayak mereka mau away dari tim yang sama mereka, tetapi dari perjalanan mereka itu nggak perlu semua dari tiap kali ini kayak ada apa untuk tim tetapi dari dua tim sekaligus di FS sebelah kanan di sebelah kanan ini sudah mulai diletakkan tidak tetapi masih berhasil untuk betul Safia yang baik sebagai belakang tadi gagal. Ini kenapa pelaku dia bisa mereka dan ini FIFA banget. Safia yang siap melakukan angle ini berapa pasar dan tadi mereka melakukan angle ini menuju arah main dari Senai. saat ini INS masih bisa bertahan tetapi dua banget melihat ya kali ini mereka harus dua tetapi ini adalah mereka sekarang ada dua orang masih berlawan bagi lain-lain tadi di satu selatan karena mereka sedang mengirimkan beberapa pemain masuk ke dalam zona 2 tersisa dari Baker Sensor tinggal berdoa dengan Ice punya tugas yang cukup berat dan berhasil sinar di depan seorang Ice tapi tampak dari tim lain Iggy Sports datang menjadi alat tanda yang sukses datang dari arah lain Ice akan menjadi sasaran macam-macam stil yang selanjutnya tapi outsider gak mau beresiko langsung kabur ke tempat yang aman dari arah Nova tidak aman dari baseline. tapi masih belum dilakukan sama sudah selanjutnya tapi langsung aja satu tunggal dari Nova kali ini one man down tapi dari posisinya Nova masih bisa untuk teruskan dahulu masih bisa untuk revive para boys sebagai pemain atau the most popular player dari negeri Tiongkok. Ya betul, langsung tadi beresiko dengan menggunakan sebuah dasia untuk masuk ke dalam zona dan Pon Beat. Pengamatan yang begitu detail tadi berhasil mengenai kepala dari seorang Frankie. Satu knockdown berhasil diamankan namun masih belum menjadi poin bagi tim Alter Ego. Masih tersembunyi di balik sebuah batu dan ada smoke yang menghalangi pandangan seorang Pon Beat, tapi tidak dari arah Fnatic yang menjadi eksekutornya. Satu pemain hilang dari Xavier dan Infinity kali ini yang sudah mulai memberikan aksi mereka, memberikan tembakan ke arah depan sana. Ada sedikit sandwich yang dirasakan karena dari VN menerima tembakan dari dua tim di waktu yang hampir bersamaan. Yap, tetapi untuk saat ini Silence pun juga harus hati-hati. Tapi Silence masih bisa bertahan walaupun dengan gempuran seperti itu. Rabis gak berhenti-hentinya memberikan tapping ke arah depan sana. Tetapi nampaknya Rabis akan sedikit memalingkan keadaannya, memalingkan pandangannya, tetapi malah dia yang harus terkena damage yang cukup signifikan. Tetapi di sisi yang lainnya di tengah-tengah sana ada Geek Fam, di mana tim ini adalah pemain-pemain dari Geek Fam ini masih bisa bertahan hanya dengan satu punggawa saja. Demrut apakah bisa bertahan? Karena nampaknya Gatani masih sibuk dengan BN United. Sementara itu Demrut berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi
eliminasi tambahan. Tapi harus hati-hati karena Oh. dia harus juga dieliminasi nampaknya, tapi masih bisa bertahan. Ya betul sekali, tapi dari arah Infinity, Mela sudah berada di depan sana namun agak sedikit mengurungkan niatnya, lebih memilih melemparkan utility dibandingkan dia nabrak ke depan sana karena mereka nggak tahu atau Mela nggak tahu ada berapa orang yang akan dihadapin. Granat sudah mulai dimasak, splash damage masuk namun masih belum mampu untuk mendapatkan seorang Lamborghini. Granat berikutnya bakal dilemparkan kembali ke arah yang tepat, kali ini bakal meletup. Tapi kurang jauh untuk granat yang pertama, tapi granat yang kedua cukup untuk menggapai seorang Lamborghini. Nuzi. Nuzi untuk saat ini memang masih menjadi pemain kuncian dari timnya sendiri, Infinity pastinya. Dan dengan begitu kita bisa melihat ke-9 tim yang saat ini tiba-tiba saja tidak melakukan apa-apa. Sunyi banget. Gesekan rumput pun gak ada terdengar sama sekali. Betul. Di sini. Hening banget. Benar-benar hening banget, tidak ada baku tembak yang terjadi, semuanya hanya mengamankan di posisi mereka untuk saat ini, kecuali mungkin Face Clan kali ya yang masih try hard untuk mencari info-info sebelum mereka bergerak lagi ke arah-arah zona berikutnya lagi, karena sebentar lagi zonanya bakal berpindah untuk masuk ke zona yang ke-6. Di belakang dari arah Face Clan masih ada satu pemain dari Bacon dan Homestyle yang masih membayang-bayangi posisi dari Face Clan. Oh, tidak di luar ternyata ya. Zonanya nggak keluar dari Face Clan. Enggak, untuk saat ini masih berada di area-area mereka. Boho pun juga dengan pemain-pemain yang lainnya dari sebenarnya masih bisa jalan juga sedikit demi sedikit untuk approaching ke arah circle selanjutnya. Satu pemain tumbang dari tim Nova, yaitu Order, masih dalam keadaan knockdown, tapi nampaknya akan dicobakan oleh seorang Hexa dan juga satu pemain yang lainnya dari tim Boom Esports. Satu pemain lagi tumbang Jimmy dan hanya meninggalkan sendiri mereka saja, yaitu Frozen di belakang sana. Oh enggak, ternyata masih ada Paraboy juga di sebelah dari Frozen. Ya betul banget, bahkan dari arah Paraboy sudah mulai memasak granat bakal dilemparkan berarti Boom Esports. Boom masih bisa bertahan di posisi mereka saat ini, tapi granat dari Paraboy meledak di arah udara dan gagal untuk menjadi ancaman bagi Boom Esports. Mobil akan digerakkan, mereka butuh vehicle ini untuk bergerak masuk ke dalam lingkaran berikutnya, dan Nova mereka juga memfokuskan titik lain di mana mereka berhasil mendapatkan pemain dari Infinity, Dona. Untuk sekarang, ngomong-ngomong Nova, Frozen pun juga sudah mulai menyiapkan beberapa utility-nya. Ada satu granat yang untungnya tanda kutip untuk kita semua tidak mengenai pemain dari tim Boom Esports sendiri. Tetapi nampaknya dari tim Boom ini gua ngelihat emang barbar sih mereka. Udah mulai barbar. Dua pemain lagi bakal langsung aja diutus untuk menggebrak defensive dari tim Nova yang sekarang mereka sedikit demi sedikit away atau menjauh dari Boom sendiri, tetapi tidak dengan Frozen. Frozen akan menjadi mangsa untuk Bobo dan juga seorang Hexas di sini, tetapi masih bisa bertahan di tengah situ. Frozen mulai pergerakan ke seorang Gaby, bakal tembak percikan. Nah, ini posisinya bakal ketahuan. Dua pemain Boom yang sudah mulai mendekat menuju ke arah Frozen. Ada di bagian dalam sebuah rumah kali ini, dan granat dari seorang Hexas akan segera dimasak. Frozen langsung bangkit dari proningnya, mau bergerak. Lemparan granat dari Hexas masih cukup selamat. Dipantulkan juga masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim Nova. Frozen masih cukup strong, bakal dipantulkan ke arah luar, akan segera meletup. Balon hijau dan berhasil mendapatkan Frozen. Frozennya cair, jadi poin buat Boom Esports, tapi Paraboy masih bisa bertahan dengan kondisi smoke yang sudah dipop out ke arah luar sana, dan double pick dilakukan Frozen. Dipulangkan Paraboy, dipulangkan Mas Ganteng, dihantam sama Serigala. Wow, Serigala buat Serigala yang lapar banget kali ini. Apalagi sudah ada 7 eliminasi poin yang sudah mereka kantongi. Dengan begitu, dari tim China hanya meninggalkan SMG saja untuk saat ini. Sementara itu di sisi yang lainnya, Gambroot sebagai the last man standing dari tim Geek Fam nggak bisa bertahan selama itu. Dan dengan begitu kita hanya akan melihat 4 tim yang akan approaching the end game untuk saat ini. Nuzi sementara waktu dari arah dalam compoundnya, dari arah dalam rumahnya, kali ini dia sudah memata-matai tim yang lain yang berada di luar sana. Apalagi sekarang mendapatkan satu knockdown kali ini. Ya, menuju ke arah tim SMG tadi, di mana SMG hanya misalkan seorang Beautiful kali ini. Tersisa seorang diri saja melihat menuju ke arah Infinity. Boom Esports infonya sudah mulai didapatkan untuk menuju ke arah pertahanan dari Infinity, tapi dari Boom mereka belum bergerak sama sekali, dan PK berhasil kali ini mendapatkan sebuah confirm elimination. SMG semakin pincang dan Beautiful harusnya bakal dikejar, sudah mulai mendekat. Kali ini Beautiful bakal dihancurkan, dan Gatani ternyata bakal mendobrak pertahanan dari arah seorang Beautiful, bukan dari arah Face Clan. Gatani tumbang, Face Clan sedikit blunder untuk momentum mereka menabrak. SMG
Infinity, tapi tembakan datang dari bagian luar dan Tony K dengan celah yang begitu sempit berhasil memulangkan SMG ke lobby. Dan dengan begitu hanya meninggalkan Infinity, FaZe dan Boom Esports yang kali ini menjadi posisi top 3. Mereka bertiga akan segera berjibaku untuk mendapatkan winner chicken dinner pastinya. Sementara itu dari Gavi masih dalam keadaan knockdown untuk saat ini harus segera diselamatkan. Kalau dari tim mereka ingin kembali ke medan perang dengan 3 punggawanya, tetapi posisinya udah cukup jauh ya. Iya, ini posisinya sudah cukup jauh, mau muter kemana. Mela udah dipantau sama Boom Esports. Texas memberikan tembakan dan Mela langsung tumbang. Duar tumbang dari Boom Esports tadi. Mela mau diselamatin sama siapa? Gue rasa gak akan ada yang berani untuk mendobrak atau menyelamatkan Mela yang ada di bagian depan field. Terlalu beresiko untuk Infinity karena Infinity hanya menyisakan last man standing mereka. Entah siapa yang tersisa dari Infinity, tapi Infinity sudah terkenok 2 anggotanya. Nuzi, nah itu dia kelihatan ya. Nuzi sebagai the last man standing dari Infinity akan langsung aja dihantui oleh pemain-pemain dari tim Boom Esports. Tony K pun juga mencoba untuk men-steal eliminasi tersebut. Aduh, that's it. Eliminasi yang manis untuk seorang Tony K. Iya betul, dan ini dia pergerakan dari Nuzi sudah mulai terlihat dengan adanya smoke yang dia buat. Tidak mungkin ada smoke tanpa ada yang melempar. FaZe Clan langsung merespon keberadaan dari seorang Nuzi, dan Nuzi bakal dibiarkan untuk sementara ini mungkin karena dari arah FaZe Clan Vintores sudah mulai ngeflank untuk mengamati dan mencari informasi bagi tim di mana Boom Esports berada saat ini. Dan itu dia, Yami berhasil menangkap pemain terakhir dari tim NPDT. Let's go Indonesia. Hashtagnya jangan lupa Indomaret Gaspol sama Hungry Beast, karena Boom yang akan berjuang untuk 2 tim terakhir yang ada di game terakhir. Sudah tidak ada lagi 2 tim Indonesia yang lainnya karena mereka sudah dipulangkan karena lobby. Tinggal perjuangan dari Boom Esports di game terakhir ini. Tinggal dipencet juga, jangan lupa like-nya teman-teman sekalian. Langsung aja untuk mensupport Boom Esports, tapi harus hati-hati juga karena pastinya dari tim FaZe Clan sudah mengirimkan satu flanker mereka, tetapi bobohan kena satu peluru panas banget itu hanya meninggalkan 2 pemain saja dari tim Boom Esports. Satu lagi terknockdown dari Boom. Iya, dan granatnya masih dilemparkan saja. Percobaan terakhir dari seorang Yami bakal menghadapi pemain-pemain dari arah tim FaZe Clan. Bakal di-stand victory 2 pemain yang bakal masuk bertukar pemohonan ini. Yami berhasil mendapatkan 1, tapi ada 1 lagi di bagian bawah dan winner chicken dinner diamankan oleh FaZe Clan di game yang terakhir. Nice try untuk Boom Esports. Ini adalah hasil terbaik dari mereka semua. Betul. Karena mereka bertahan di posisi kedua, hashtag kedua dengan effort yang maksimal juga, dan akhirnya membuahkan juga eliminasi poin yang cukup banyak, kalau nggak salah 8 tadi. Betul. Eliminasi yang mereka kumpulkan untuk tim Boom sendiri. Congratulations, tapi untuk tim FaZe Clan winner chicken dinner di game penutup kita untuk hari ini. Yes, dan sedikit gua recap dengan ingatan gua yang agak-agak sulit diingat ini. Kalau saya ingat-ingat, berarti untuk hari ini Malaysia berhasil mendapatkan 1 kali WCD, lalu dari Thailand berhasil mendapatkan 3 kali WCD, dan Indonesia berhasil mendapatkan 1 kali WCD. ya, semua berarti Southeast Asia. Yes, betul. Untuk hari yang pertama ini masih belum ada tim China yang mendapatkan WWCD, tetapi tadi di beberapa game mereka udah mulai menghantui tim-tim Southeast Asia ya, dengan finish di posisi kedua, di posisi pokoknya di atas gitu. Tetapi ini dia teman-teman sekalian highlight atas keseruan yang terjadi di game penutup kita. Ya, betul. Dan tentunya ada angin-angin segar kita dapatkan di mana untuk hari ini tim-tim Indonesia sudah mulai perform, dibuka dengan Alter Ego yang berhasil mendapatkan WWCD. Lalu setelah itu permainan